Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran Sosiologi kelas 12. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin. Nah, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan membahas materi baru di kelas 12, yaitu ketimpangan sosial sebagai akibat dari globalisasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas nih mengenai globalisasi, mengenai apa itu globalisasi, apa faktor penyebabnya, dan juga apa dampak yang ditimbulkan dari globalisasi itu sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ketimpangan sebagai dampak atau akibat dari adanya globalisasi. Nah, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan ketimpangan? Kalian pernah dengar nggak sih? Yuk kita simak video selanjutnya. Kita membahas lebih jauh apa itu ketimpangan. Nah, coba kalian amati gambar berikut. Kita lihat di sini ada dua gambar yang berbeda. Kita ambil contoh gambar perbedaan kondisi atau fasilitas dalam mendapatkan pendidikan, ya. Nah, di sini ada perbedaan kondisi di mana antara daerah satu dengan daerah yang lainnya mendapatkan fasilitas pendidikan yang berbeda. Nah, ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian inilah yang disebut sebagai ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan suatu masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Mengapa disebut masalah sosial? Karena ketimpangan sosial ini akan menimbulkan jurang pemisah atau jarak sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, ketika terjadi jarak sosial, ini akan menimbulkan disintegrasi atau perpecahan atau disharmoni. Nah, inilah kondisi-kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Maka dari itu, ketimpangan sosial disebutnya sebagai masalah sosial yang mana harus kita selesaikan bersama-sama. Nah, kira-kira apa saja sih faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial itu terjadi? Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan sosial di masyarakat. Nah, kita bisa melihat faktor-faktor tersebut dari berbagai kondisi. Yang pertama itu ada kondisi demografis, yang kedua kondisi pendidikan, yang ketiga kondisi kesehatan, dan yang keempat kondisi ekonomi. Kita membahas kondisi demografis terlebih dahulu. Demografis ini berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama ada jumlah penduduk, yang kedua ada komposisi penduduk, dan yang ketiga ada persebaran penduduk. Ketika kita melihat jumlah penduduk, tentu kita melihat bahwa penduduk di Indonesia ini tidaklah sedikit. Nah, dengan penduduk yang banyak, namun fasilitas-fasilitas yang seharusnya didapatkan oleh masyarakatnya tidak sebanding, ini justru akan menyebabkan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada komposisi penduduk. Komposisi penduduk dalam demografi berkaitan dengan usia dan juga jenis kelamin. Ketika kita mendengar usia, berarti kita melihat usia yang produktif dan juga usia yang non produktif. Ketika misalnya di daerah A, di sini usianya rata-rata 30 ke atas misalnya, dan di daerah B rata-rata usianya 50 tahun ke atas. Nah, ini juga akan berpengaruh dari misalnya produktivitas dia bekerja atau mencari penghasilan, sehingga di sini akan menimbulkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berbeda karena usianya rata-rata juga berbeda. Dan yang terakhir itu ada persebaran penduduk. Nah, Indonesia ini terdiri dari berbagai pulau ya, dan masyarakatnya tersebar secara luas dan ini berbeda. Jelas ketika penduduk dalam satu pulau itu lebih banyak, maka fasilitas-fasilitas yang dibangun itu juga akan lebih banyak di daerah situ. Makanya terjadilah ketimpangan di daerah yang berbeda. Seperti itu. Kedua, ada kondisi pendidikan. Kondisi pendidikan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya, inilah bisa disebut dengan ketimpangan dalam bidang pendidikan. Kita bisa melihat antara daerah satu dengan daerah lainnya mungkin fasilitas pendidikannya itu tidak sama, lalu dari segi kualitas pendidikannya tidak sama, tenaga pendidiknya tidak sama. Nah, inilah akan menyebabkan ketimpangan ya. Kita melihat misalnya di berbagai pelosok misalnya seperti ini ya. Nah, di sini untuk belajar pun mereka harus berjuang ya. Mereka harus berjuang
di tengah-tengah ruangan yang memang tidak layak ya, dikatakan tidak layak seperti ini ya, karena bisa saja terjadi angin lalu roboh kelasnya dan sebagainya. Nah, tapi coba kita lihat di daerah lain, misalnya ada yang mendapatkan fasilitasnya justru lebih dari kata layak. Nah, inilah yang disebut dengan ketimpangan. Ini hanya dari segi fasilitas. Nah, segi lain pun masih banyak sebenarnya kalau misalnya kita berbicara mengenai pendidikan ya. Ketiga yaitu kondisi kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan, persebaran fasilitas kesehatan yang tidak merata di berbagai daerah ini juga menyebabkan ketimpangan ya. Sangat tidak bisa dipungkiri ya, di daerah-daerah juga memang masih banyak yang fasilitas kesehatannya itu seadanya atau kurang memadai. Nah, sehingga dari daerah tersebut harus jauh-jauh berobat ke luar daerah untuk mendapatkan pelayanan yang mumpuni, yang bagus ya, seperti itu. Yang terakhir yaitu kondisi ekonomi. Nah, adanya ketidakmerataan pembangunan ekonomi serta adanya perbedaan sumber daya dan produksi ini juga akan menyebabkan ketimpangan dalam bidang ekonomi. Kita sering melihat atau sering mendengar istilah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, ya karena memang ini sumber daya dan produksinya itu setiap masyarakat itu jelas berbeda ya. Nah, inilah yang disebut dengan ketimpangan dalam bidang ekonomi atau ketimpangan karena kondisi ekonomi. Nah, itu dia faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan terjadi. Ingat ya, faktor penyebab ketimpangan kita melihat dari berbagai kondisi. Yang pertama, ada kondisi demografis, lalu ada kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, dan juga kondisi ekonomi. Nah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga materi hari ini bisa dapat dipahami oleh kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.